huruf untuk eh, presentasi, proyeksi, dan web itu hurufnya apa toh? Common sense ya Mas Dani apa Mas? Arial, Prof. Pak. Ya, Arial ya udah itu. Kenapa nggak Times New Roman? Ya, itu ya Times New Roman keterbacaannya lebih kecil. lebih kecil, buntutnya banyak gitu ya. Jadi ada standar keterbacaannya itu seperti apa itu udah. Ya, kok gitu. Jadi dulu waktu saya memberikan waktu di sekolah kan masih ada sekolah RSBI ya, ada cara buat presentasi itu udah banyak protes. Pak kayak gitu aja diurusi. Ya saya nggak boleh kayak gitu. Iya betul seperti itu. Saya buat presentasinya sesuai selera saya. Oh gitu ya. Nah itu eh, sampai terus terang kesannya itu ribet gitu. Itulah eh, media. Maka teman-teman semua nanti yang saya gunakan standar visual untuk kuliah ini adalah koran Kompas. Ya, koran Kompas itu ya koran yang paling bagus se-Indonesia, baik beritanya, kalimat-kalimatnya sampai pada visualnya. Ya. Visualisasinya selalu bagus dia. Bentar kalau saya ambil ke, maka eh, saya ini apa? Saya langganan koran Kompas. Ya. Seperti orang kurang kerjaan juga. Ya. Kenapa saya langganan koran Kompas online gitu ya. Misalkan nih. Ya bentar kok tadi bingung saya. Oh ya. Nanti ya saya desain grafis saya akan mengacu ke sini ya, ke koran ini ya. Udah. Kenapa enggak koran yang lain? Ya enggak ada koran yang bisa mengalahkan ini gitu ya. Enggak ada. Dan kenapa Kompas? Koran Kompas itu adalah koran yang Jawa banget. Ya, tahu nggak? Kompas itu koran yang sangat Jawa. Nggak ada yang lebih Jawa dari Kompas. Ya. Ini ya, coba. Ini contohnya ya di koran Kompas. Setiap berita itu pasti ada ilustrasi. Nah ini ya. Jadi seperti ini contohnya. Ya. Berarti bagaimana kita membuat ini? Ya. Loh, kenapa ini hurufnya kok Times New Roman? Karena ini koran cetak, gitu ya. E-paper, ya koran cetak, gitu ya. Nah terus gimana? Kalau yang lain, ya, kalau yang Kompas ID, sekarang yang muncul Kompas ID, ya sudah ganti. Iya, Pak. Ya. Nah Kompas ID berarti dia menggunakan Times Arial. Berarti ini adalah dedicated untuk online, gitu ya. Dan cirinya sampai paragraf pun nanti diurusi gitu ya. Oh ini paragrafnya rata kiri kanan atau rata Rata kiri, Pak. rata kiri. Untuk tampilan online dari terproyeksi itu nggak boleh rata kiri kanan, harus ratanya salah satu. Ini kan rata ini ya. Oke, sebentar.
ini detik ya. Ukuran detik. Ini ya, cirinya. Arial. Ini aneh ya, detik ya, nampak ya. Mbappe kan? Nampak, Pak. Oh iya. Ya. Cirinya apa di sini? Koran online cirinya itu adalah paragrafnya itu pendek. Nggak ada yang panjang. Ini ada 3 baris. Bahkan ini satu paragraf 2 baris. Gitu ya. Beda nanti ya yang Mas Prasetyo ya yang ngurus humas ya. Di web UNJ itu beritanya masih paragrafnya panjang. Gitu ya. Dan apa panjang? Karena beberapa teman di UNJ itu dulu dilatih oleh orang-orang KR. Orang KR adalah membuat berita cetak, bukan membuat berita online. Gitu ya. Paragrafnya juga gini ya, lihat paragraf itu untuk ini rata kiri kanan. Maka ada banyak orang menggunakan PowerPoint rata kiri kanan mesti bolong-bolong loh tengah-tengahnya itu. Nah itulah menghindari hal kayak gitu ya. Ya sampai ngurus yang kecil-kecil kayak gini ya. Nah termasuk nanti bagaimana layoutnya ini gitu ya. Layout ini nah ini ya layout beritanya ini model apa gitu ya. Ini, nah itu ada teorinya gitu semua. Oke. Ini saya berikan beberapa contoh lagi koran yang ini saya sebenarnya kurang kerjaan. Kurang kerjaan itu apa? Di kantor kan ada Kompas cetak gratis ya. Ya Mas. Di UN ini kan kok saya langganan per bulan bukan per tahunnya ya berapa ya 300-an. Tapi ya masalahnya bukan itu. Ya ini supaya saya bisa menyetohkan juga di sini gitu ya. Ini ya ini visualisasi ya. Ini ya. Oke. Baik, ini nanti saya aju untuk perkuliahan kita. Baik ya, saya dulu yang untuk yang kemarin, pertemuan yang kemarin saya ada yang saya rubah ya. Yang pertama ini kemarin yang ini ada anggota baru ya. Kuliah ini sudah masuk belum? Ini yang materi yang kemarin ya, saya rubah. Saya rubahannya ini ya. Saya sampaikan. Nah ini ya. Jadi kalau kemarin komunikator dan komunikan, ini sekarang saya rubah. Ini adalah pemilik pesan dan penerima pesan. Untuk menunjukkan bahwa kita itu media itu di tengah-tengah ini. Kita Anda posisinya sebagai media developer di sini tuh ya. Artinya kita membuat media untuk ini kalau kita membuat iklan produk berarti posisi kita di sini. Pemilik pesannya apa? Misalkan pabrik minuman berarti Anda membuat iklan minuman, pemilik pesannya adalah pabrik minuman, kan gitu ya. Kalau Anda buat media pembelajaran, berarti pemilik pesannya adalah kurikulum. Ya. Baik ini ya. Nah, kemudian ini kemarin juga gambarnya saya ganti. Pesan yang kita sampaikan kepada audien yang ukurannya itu M1 ini panjangnya, sampai ke audien itu bisa hanya ini, berarti sekian ini hilang gitu kan ya. Nah, jadi dalam komunikasi kita meminimalkan yang hilang ini. Hilang itu bisa sebabnya apa? Kemampuan developer mengencode pesan, jadi membuat medianya itu kurang bagus, ada gangguan di jalan, atau kemampuan
audien yang kurang, gitu ya. Nah, itu. Maka di dalam membuat suatu media, maka kita harus tahu psikologi audien. Itu yang disebut dengan kemarin adalah ini ya, prior knowledge. Maka yang ini slide ini juga sudah saya rubah. Memproses gambar, perhatikan jalur abu-abu, ya. Memproses gambar itu kan dari mata sini ya. Ini ya. Apa dalam membuat pesan itu apa? Kita wajib tahu ini kemarin ya. Prior knowledge-nya udah wajib. Auditory berarti dari sini ke sini. Nah, kemudian nah ini apa printed word, kata yang tercetak itu prosesnya gini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, lebih panjang. Nah, ke sini. Apapun yang kita buat medianya, kita wajib tahu prior knowledge. Ya. Nah, maka yang ini saatnya sudah saya ganti yang ada, sehingga ini menjadi dasar kita untuk mendevelop konten, ya. Ya, udah ini udah saya update di Smart ya. Bedanya dengan yang kemarin apa? Oh, bedanya enggak, hanya saya visualnya saya ganti. Oh, jadi visualnya saya ganti ya. Sekarang kita masih bicara yang ringan-ringan dia. Ya mungkin kita nggak sampai 60 menit. Yang lama nanti jangan membaca itu ya saya. Beberapa jurnal yang saya berikan ya. Itu book chapter tapi dari Elsevier, dari jurnal itu ya. Tapi belum ketemu identitasnya. Identitas penulisnya. Dia prinsip visual ya. Prinsip visual. Oke, kita diskusi awal. Diskusi awal segini. Webometrik dan ICU. UNY. Pilih yang mana? Pilih yang kiri atau yang kanan? Kanan dong. Yang kanan. Ya, gitu ya. Effortnya lebih banyak yang kanan, gitu kan ya. Ya. Oh, iya. Effortnya, yang kiri kan hanya nulis saja. Nah, sekarang bagaimana kita membuat yang kanan? Effortnya lebih, tetapi nyaman untuk audiens, gitu kan ya. Jadi kita membuat suatu media itu jangan hanya terbaca, tetapi levelnya harus lebih rendah. Lebih rendah itu apa? Orang bisa membaca. Berarti media itu harus lebih rendah orang itu bisa membaca. Berarti apa? Lebih mudah lagi. Kalau orang membaca itu sambil melotot, gitu ya. Kita membuat suatu media berarti orang itu sambil naik sepeda motor pun bisa baca. Ya. Jadi Anda membuat media, apalagi media luar ruang, itu harus orang itu berhenti dulu membaca, itu berarti gagal. Ya. Jadi media di luar ruang itu bisa dibaca orang itu misalkan dengan kecepatan 100 km per jam, seperti itu. Nah, kita jadi berarti hanya sekelebat aja terbaca. Oh, itu maksudnya itu. Ya. Jadi yang kanan ini, UNY, webometriknya naik. Nah, gitu ya. For ICU-nya fluktuatif. Gitu ya. Kan kesimpulannya itu. Kalau di sebelah kiri, berarti lihat webometriknya dari rankingnya itu. Menyimpulkannya kan lama. Menyimpulkannya lama. Nah, gitu ya. Berarti akan lebih nyaman yang kanan, ya.
ini yang selalu saya mungkin malah dalam setiap kesempatan saya sampaikan. Kita harus mengacu pada ini. Jadi jangan bosan ya. Mungkin setiap saat saya akan menampilkan ini, gitu ya. Karena ini menjadi tema utama. Ya. Nah, ini adalah yang tadi adalah auditory, ini adalah verbal. Nah, loh kok auditory kok di sini? Tapi ini kenapa? Ini auditory tapi tercetak. Berarti jalurnya yang ini adalah ke sini ya. Diterima oleh mata baru ke sini. Nah, ya. Sedangkan ini diproses oleh mata langsung ke sini. Oke. Jadi itu ya. Bagaimana kita membuat suatu pesan itu dengan sekelebat aja bisa disimpulkan. Nggak usah konsentrasi. Nah, itu ya. Itulah beberapa aturan kita. Nah, sehingga kita akan berbicara tentang literasi visual di sini ya. Hari ini komunikasi visual, warna, warna ada primer, sekunder, tersier, warna komplementer, dan analogi. Nah, nanti kalau visual nanti kita juga akan berbicara tentang kalau rule of third itu ada udah umum orang tahu ya. Rule of thirds. Jadi kalau Anda di kamera apapun, apa di HP atau apa, ada layarnya ya. Kemudian ada grid kan di sini. Apa itu maksudnya? Biar tahu fokusnya. Iya, fokusnya ada di mana? Di tengah. Ya. Tengah. Iya, fokusnya ada di mana? Bukan, ya. Jadi yang namanya rule of third itu objek yang eye catching itu adalah yang ada di titik ini. Sepertiga, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat coba kamu lihat di kamera kamu ya, dia mesti ada. Kalau diaktifkan garisnya mesti ada ini. Maka ini kan sepertiga kan ya. Rule of third berarti ini sepertiga. Ini ya sepertiga. Ini juga sepertiga. Maka objek yang paling eye catching itu adalah objek yang berada di sini, gitu ya. Bukan di tengah, gitu ya. Justru malah di tepi, gitu ya. Ya. Jadi ini contoh. Nah, kemudian nanti kalau kita akan berbicara juga nanti ya tentang bukan sekarang golden rule. Ini golden rules ini nanti gaduhannya dengan Fibonacci. Bukan golden ratio ya? Iya. Golden. Maaf. Golden ratio. Iya. Golden ratio. Golden ratio itu adalah bentuk-bentuk yang ideal. Jadi ada orang itu cantik secara matematis dulu ya. Ya. Ada ya, cantik secara matematis. Contohnya itu lukisan Mona Lisa. Jadi kalau berbicara golden ratio itu nanti akan ketemu Mona Lisa. Itu kalau saya menyebut cantik matematis, ya ada cantik matematis. Nah, nanti hubungannya dengan Fibonacci. Apa itu Fibonacci? Fibonacci itu adalah apa? Deret angka? Angka yang ini 01. 2. Lihat ya, ini ditambahkan ini menjadi 1 ya kan ya, 0 tambah 1, 1 tambah 1 menjadi 2, 2 tambah 1 menjadi 3, 3 tambah 2 menjadi 5. Nah gitu ya. 5 tambah 3, 8. Nah ini ada 13. berapa? 13 ya. 1, 3, 4. Nah ada. Jadi inilah Fibonacci. Nah ini kaitannya dengan golden ratio ya. Oke.
Jadi nanti ada cantik secara matematis. Logo Twitter itu adalah cantik secara matematis. Setiap logo ya. Logo Instagram itu cantik secara matematis. Bahkan wajah Anda semua ini adalah semuanya cantik secara matematis. Hidungnya seberapa, matanya, jarak mata, dan sebagainya itu adalah ada hitungan matematisnya. Ya. Di mana hitungannya adalah ini. Oke, ya kita bicara ini ya sekarang literasi visual, komunikasi visual. Nah, jadi peran visual ini adalah dapat memotivasi, ya, menarik perhatian, menjaga perhatian dan membangkitkan respon emosional, ya. Sekarang itu orang membuat apa-apa itu ada respon emosional. Orang membuat konten YouTube yang membuat orang itu emosi, ya banyak kan sekarang. Oh itu seperti itu. Orang itu akhirnya, apalagi yang membuat emosional terus dilarang gitu kan ya. Nah, akhirnya orang nonton semua. Biasanya kan kalau kita dilarang kan akhirnya nonton semua gitu ya. Nah, emosional. Jadi kita harus bisa membangkitkan respon emosional. Jadi visual ini berupa informasi sederhana ya, materi yang sudah dipahami. Apabila disampaikan hanya dengan kata-kata gitu ya. Dengan kata-kata nggak seberapa, tapi dengan gambar bisa luar biasa. Jadi visual itu adalah menyediakan saluran redundant, ya, saluran redundant untuk ya. Jadi ya ini ya, ketika memahami percakapan atau informasi verbal tertulis. Jadi sebagai redundant itu apa? Kemubasiran. Mubasir itu adalah untuk saluran yang tambahan, ya. Ini peran visual. Kemudian saluran redundancy ini jadi ada penjelasan tentang itu ya, penjelasan tentang hujan, ya. Jadi kita berbicara tentang hujan, gitu ya. Kalau hanya disampaikan dengan kata-kata kan sulit membayangkan. Tapi kalau kita memberikan hujan, gambarnya seperti ini ya, laut, ada sinar matahari, maka ini akan menguap, gitu ya, menjadi awan, jadilah kondensasi, gitu ya, jadilah hujan. Nah seperti ini siklusnya, ya. Akan lebih mudah. Nah seperti ini perlu prior knowledge nggak? Membuat seperti ini perlu prior knowledge nggak? Iya. Apa prior knowledge-nya? Tentang proses itu, kemudian juga tentang apa namanya, prior knowledge, biar menarik gitu secara. Ya, enggak prior knowledge. Kalau kita berbicara ini, otomatis prior knowledge-nya anak atau siapapun harus pernah ke pantai gitu loh ya. Oh, I see. Iya kan? Iya. Kalau benar ke pantai, dia nggak bisa bayangkan masa laut seperti itu. Nah itu ya. 2 bulan yang lalu ada mahasiswa S3 Jerman, ya, mahasiswa otomotif ya, FGD. Nah kemudian narasumbernya dari VIP, dari psikologi. Nah anaknya diajak jalan-jalan, melihat sapi, anaknya kaget. Loh, kok sapinya gede banget? Karena apa? Sebelumnya anak itu melihat sapi dalam gambar. Ya. Melihat sapi dalam gambar. Nah, kan ada sapi, kemudian nanti ada anjing, tapi tidak dalam satu frame loh ya. Ada sapi, ada anjing, dan ada kucing, tapi tidak dalam satu frame. Nah, sehingga kenapa kaget? Nah,
bayangan saya sapi itu sebesar anjing gitu ya. Ya itu ya. Nah, artinya dia dengan apa? Dia belum punya prior knowledge ya. Jadi kalau ada orang apa ya? Dulu ada filosof mengatakan bahwa kalau orang itu memegang gajah ya, memegang kakinya dianggap seperti pohon kelapa, berarti dia dia belum pernah melihat gajah ya. Tapi dia sudah pernah melihat apa pohon kelapa, pernah melihat kipas, pernah melihat apa saja. Nah, pas mau memegang apa kakinya, dia seperti itu, seperti gajah. Jadi orang buta maksudnya, orang yang tidak bisa melihat, tapi dulu pernah melihat lagi. Kalau mau didetailkan. Nah, jadi jadi seperti ini prior apa prior knowledge-nya? Ya, dia paling nggak pernah tahu laut ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian literasi visual ya, kemampuan untuk mengevaluasi. Apa itu literasi visual ya? Kemampuan untuk mengevaluasi, menerapkan atau menciptakan. Nah, ini menciptakan ya. Penyajian visual konseptual. Ya. Menciptakan. Ini menciptakan, ini mengkonsumsi ya. Kemudian visual kemampuan untuk menginterpretasikan. Ini ya. Interpretasi. Nah, sekarang saya mundur dulu ya. Ke belakang dulu. Ke belakang ini maksud sini ya. Nah, ini. Bagaimana kita menginterpretasikan ini? Ini kok kompas ya. Di kompas itu kan setiap kompas minggu kan pasti ada seperti ini. Karikatur, bukan karikatur ini ya. Humor yang tanpa kata. Pasti ada, tanpa kata. Artinya apa ini? Saya nggak mudeng soalnya ini. Saya tidak punya interpretasi. Saya tidak bisa menginterpretasi dengan ini. Ada yang mudeng ini, bisa membaca ini, membaca visual. Itu seperti makan sushi yang mentah, Pak. Jadi itu masih hidup dan terbang. Oh gitu ya. Iya benar. Ini masakan Jepang itu kan ya. Makan sushi yang mentah. Nah, ternyata mentahnya itu masih hidup gitu ya, gini Mas ya. Betul. Iya, Pak. Pengen sushi tapi sushi serangga. Nah, ini interpretasinya bisa banyak. Nah, ini kan perlu prior knowledge untuk membaca seperti ini, ya kan? Yang lebih gampang ini. Kalau ini gampang, ini saya yang berhasil itu ini saya. Ya. Ini tanggal 6 Februari, yang ini 13 Februari. Apa dalam benak dia? Ini ya, lihat ini. Ya, apa Pak Mas Prastio? Kijang. Itu jenis mobilnya, jenis kendaraan. Berarti dalam ini kijang. Gitu kan. Yang ini dalam benaknya kodok. Gitu kan. Yang ini motor bebek. Nah, bebek. Gitu. Yang ini karena meragukan Pak, itu Vespa itu suaranya kayak fogging nyamuk. Nah, ini siapa yang bisa mengartikan ini? Vespa. Ini di Kompas tuh. Ini Pak, bajunya itu kayak lorek-lorek nyamuk. Nah, ini bajunya coba Mas Obi, tahu nggak ini? Lebih ke suaranya sih. Suaranya mirip nyamuk. Suaranya mirip nyamuk. Ada nggak yang lain lagi? Yang jawaban yang Puskapnya itu Pak, lorek-loreknya kayak nyamuk. Makanya kan ini prior knowledge-nya sekarang, ini saya cek, ini prior knowledge-nya. Tawon Vespa. Nah, ya itu tadi. Iya kan? Ternyata ini adalah, kalau lihat mobil ini adalah kijang, lihat ini adalah kodok, lihat ini adalah bebek, lihat Vespa adalah tawon. Paham? Karena ada
beberapa berita itu adalah ada tawon Vespa. Vespa. Kan itu loh ya. Lucu. Ini bukan masalah lucu atau tidak. Bisa nggak kita membuat sekuen ini, ya, ini dan ini apa gitu kan ya? Tawon, mobil kijang, mobil kodok, motor bebek tawon, apa Vespa tawon gitu. Oke. Ini visual, ya. Lucu nggak? Sekali lagi, ini bukan masalah lucu. Ini adalah edukasi visual. Nah itu ya. Coba. Ini ya. Nanti saya kalau saya tunjukkan aslinya. Bentar. Tanggal 6. Berarti yang barusan itu masih banyak yang belum prior knowledge tentang tawon Vespa nggih, Pak? Iya, aku baru tahu sekarang loh Mas, ada tawon Vespa. Iya, menginterpretasikan nyamuk. Iya, aku juga Nyamuk. Suara makanya nyamuk. Ini tadi kok anu lagi ya. Bentar. Di tanggal 6 ya. Ini. Kenapa tadi saya mengatakan Kompas tuh Jawa banget ya, ya. Dari karikatur yang ini Panji Komeng itulah Jawa sekali ya. Nah tadi contohnya tadi di koran Kompas tanggal 6 tadi ya, Konpopilan. Ini yang bagi saya banyak gagalnya untuk memahami ini. Kalau yang tertulis kan jelas dia. Ya. Nah, yang gambar-gambar ini saya keganggu terus ya. Saya semenjak pakai IndiHome itu malah ini ya, masih sering putus gitu ya. Nggak tahu ini ya, apa sebabnya apa. Mau pakai Telkomsel, sinyalnya kurang gitu ya. Tadi saya sampai di ya tadi ya sampai di sini ya tadi ya.
Jadi kemampuan untuk menginterpretasikan gambar dan menghasilkan gambar untuk mengomunikasikan konsep dan gagasan. Ini gambar ini salah satu SMP ini. Saya ambil di SMP tahun 2006. SMP di Singapura waktu itu. Ya, jadi ada suatu SMP yang fasilitasnya itu luar biasa. Jadi ada production house juga di SMP itu. Ini ya. Jadi literasi visual adalah membaca visual dan menulis visual. Menulis berarti kita sebagai media developer, membaca berarti kita sebagai media consumer. Nah, ini adalah, jadi kalau kita mendevelop, membuat media adalah encoding, berarti kita harus bisa mengencode dengan baik. Nah, supaya bisa mengencode dengan baik itu apa? Kita tahu konsumen itu apa, sehingga kita tahu dia bisa mendekode enggak gitu ya. Jadi itulah, jadi nanti kita posisinya ada di sini. Jadi orang membangun sistem, ini saya sebut dengan sistem ya, media juga sistem ya. Kita harus, kalau orang membuat suatu sistem informasi, itu harus tahu kebutuhan end user. Tetapi orang membuat media harus tahu psikologi end user. Ya. Literasi visual ya, strategi input ini membantu pengguna untuk mendekode sudah ya. Kemudian strategi output membantu pengguna untuk mengencode. Nah, bisa saja saya juga gagal mengencode pesan di dalam presentasi saya. Bisa, gitu ya. Bisa gagal. Jadi desain visual ada 4 tujuan utama, yaitu menjamin mudah dibaca, gitu ya. Mudah loh ya. Mengurangi usaha, gitu ya. Mengurangi usaha yang diperlukan untuk menginterpretasikan pesan. Jangan banyak mikir gampangnya itu ya. Hanya ngelirik aja udah ketemu gitu ya. Artinya meningkatkan waktu aktif audien terhadap pesan, karena memusatkan perhatian pada bagian yang paling penting dari pesan. Ya. Nanti ada buku yang tulisan harus seperti apa, nanti tidak banyak saya sampaikan di sini, tapi banyak dibaca langsung ya, karena supaya kita nggak banyak bertatap muka gitu. Artinya bukan banyak yang kita lakukan di luar perkuliahan. Ini desain visual. Nah, kemudian komunikasi visual adalah mengandalkan mata. Ya. Jadi mata dan otak. Kalau ada istilah dari mata turun ke hati, gitu ya. Ada dari mata turun ke hati itu dari mata turun ke hati. Hatinya itu ya di sini. Gitu ya. Apakah hati itu lever? Iya atau enggak? Yang namanya hati itu mana? Tergantung bahasan. Ya. Pikiran ini, Pak. Ya, hati itu pikiran. Ya. Jadi kalau itu nanti bisa mengundang perdebatan nanti gitu ya. Hati yang ada di dada perut itu kan liver. Ya. Jadi kalau dari mata turun ke hati itu adalah pikiran. Jadi di sini bukan hanya memori ya, termasuk di sini ada gut spot juga ya. Noktah Tuhan juga ada di sini. Jadi kenapa hati ada di situ? Aduh, tahu nggak? Dahlan Iskan tahu nggak? Kak Yuli Andari tahu Dahlan Iskan nggak? Menteri BUMN yang dulu itu tuh, Pak? Iya, yang pemilik koran Jawa Pos, ya. Hatinya kan dia sudah ganti toh. Tahu nggak? Dahlan Iskan sudah transplantasi hati di Cina, gitu ya. Dia hatinya sudah hati orang lain, sudah hati gitu ya. Loh, kok dia masih orang Jawa?
Nah, itu bukti bahwa lever itu yang namanya hati, dari mata turun ke hati itu bukan ke lever, tapi mata turun ke otak. Ya, maka transplantasi hati-hati, hati tidak masalah, gitu ya. Bisa, walaupun dengan transplantasi hati itu Dahlan Iskan maintenance-nya 15 juta per bulan ya untuk hatinya itu supaya bisa berlangsung terus gitu ya. Nggak tahu sampai kapan, apakah masih nggak sekarang dia. Jadi pasca transplantasi sampai berapa tahun itu dia harus 15 juta per bulan untuk hatinya, hati liver maksudnya. Nah, jadi ini mengadakan mata dan otak. Mata berfungsi untuk mengindra, kemudian mengindra sebuah informasi ya yang disajikan dan menyimpan informasi dalam otak. Jadi kita dalam multimedia adalah mainnya adalah mata dan otak. Bagaimana mata ini bisa mendeteksi apa yang di depannya, kemudian otak. Ya. Nah, kalau itu nanti multimedia, berarti mata dan telinga. Telinga juga langsung ke otak. Kan, gitu ya. Otak manusia juga bukan hanya CPU lah ya, bukan hanya memori, tapi juga CPU, gitu ya. Central Processing Unit. Maka kalau orang lehernya itu uratnya terputus, otomatis dia nggak bisa bergerak karena CPU-nya nggak tersambung dengan input-output, nah, gitu ya. Komunikasi visual. Nah, jadi otak memproses 3 tipe pesan ya, mental, langsung, dan mediasi. Mental yang dari dalam otak ya seperti gas, mimpi, dan fantasi itu adalah mental. Langsung itu maksudnya kita yang kita lihat tanpa intervensi media. Dan mediasi yang kita lihat melalui beberapa tipe media. Nah, disinilah kita tugas kita adalah mediasi ini. Nah, sekarang kita berbicara warna. Oke. Ini sepele loh ya. Kadang-kadang sok saya malu kayak gini kok di kuliah. Oh, ngomong warna kok di kuliah gitu. Ya, tapi ya sabar ya. Kita berbicara sedikit saja ya. Jadi warna adalah efek warna, bukan warna itu adalah warna ya. Jadi suatu objek dikendali cahaya, objek akan menyerap gelombang dan gelombang tertentu dan memantulkan gelombang yang lain. Ya. Inilah yang disebut dengan efek warna. Jadi itu bukan warna tapi efek warna. Nah, warna ada warna primer. Warna primer itu adalah merah, biru, dan kuning ya. Merah, biru, dan kuning itu warna primer. Nah, ini warnanya warna itu ada warna cair dan warna ini ya. Jadi untuk warna primer itu udah ini. Kalau di dalam televisi warnanya adalah RGB ya. Kalau warna tinta apa Mas? Cian CMYK. CMYK kan itu kan ya. Jadi ini warna primer di sini adalah biru, merah, kuning. Nah, ini bisa diturunkan dari ini ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian warna sekunder. Hijau, violet, dan orange ya. Warna ini diciptakan dari mengkombinasikan ini, harusnya nggak pakai K. Mengombinasikan. Nah, warna primer ya. Warna tersier ya udah ya, nanti di sendiri nggak apa ya. Dah. Kemudian ada warna komplementer. Ya. Warna komplementer kuning dengan ungu ini komplemen, orange dengan biru komplemen, hijau dengan merah komplemen. Ya. Warna yang berlawanan. Ini untuk menciptakan suatu efek yang dinamis ya. Kemudian bentar ya.
warna komplementer. Nah, ini contohnya. Bentar. Contoh warna komplement ya. Warna ungu, jadi ada ini ya, komposisinya hijau ini ya. Artinya ini tetap bisa diterima gitu ya. Dan warna alam itu adalah warna yang komposisinya seperti ini gitu ya. Warna analogi ya, warna yang berdekatan secara langsung. Jadi ini adalah warna analog. Analogous color, warna yang berdekatan secara langsung satu sama lain disebut dengan warna analogi. Jadi ini ya. Ini ada warna analogi. Masing-masing punya dua warna analogi yang berada pada masing-masing sisinya. Jadi kalau kuning punya warna analogi apa ini? Hijau muda, hijau kekuning-kuningan, dan warna ini apa? Orange. Nah, warna analogi kalau digunakan bersama-sama menciptakan suatu perasaan harmonis yang dipersatukan. Contoh warna analogi, ini ya. Ini ada daun hijau dan ini kuning, ya. Ini warna analogi. Ya. Nah, dalam kita membuat suatu dalam satu frame itu juga harus hati-hati, gitu ya. Harus hati-hati menggunakan warna. Nah, ini tadi kekuatan warna. Bagaimana kita membuat suatu informasi? Ini adalah tanpa warna ini dengan warna itu akan berbeda ya, karena ini tetapi ada yang ini satu iklan ya, iklan salah satu merek bakpia itu bakpia baru beberapa tahun ya belum ada 10 tahun, tetapi di iklannya dia menyebut bakpia ini tempo dulu dengan gambar hitam putih, terkesan bakpia itu lama sekali, padahal belum aja setiap hari saya lewat yang dekat Plaza Ambarukmo ya. Untuk menunjukkan bahwa dia itu bakpia yang lama sekali, padahal bukan ya. Ini kekuatan warna. Kemudian udah ya, ini udah cukup ini ya. Sudah dibaca sendiri. Nah, sekarang gini. Saya tanya, apa salahnya ini? Kurang kontras. Kurang kontras ya. Ada lagi? Background-nya nggak sesuai sama tulisannya. Apanya? Background-nya, latarnya, Pak. Sama-sama terlalu cerah gitu. Oke. Oke. Ada yang lebih pas lagi jawabnya? Mas Nur Rahim, tahu nggak, Mas? Warnanya nabrak, Pak. Nabrak. Komplementer. Ya. Nabrak. Padahal ini warna komplement ya. Jadi ini adalah warna larangan, udah itu ya. Ini warna yang haram untuk visual, ya. Karena ini ada yang buta warna nggak? Tidak, Pak. Dibuat hitam putih sama. Tidak, ya. Jadi orang buta warna itu bisa melihat merah, bisa melihat hijau. Kalau frame-nya berbeda. Tetapi orang buta warna tidak bisa membedakan antara merah dan hijau dalam satu frame. Oh, iya. Jadi ini orang buta warna tidak bisa membaca sama sekali, gitu ya. Ya. Jadi ini adalah tidak ramah untuk orang buta warna. Dan dari kita normal pun kan nggak nyaman lihat seperti ini, ya. Ya. Tetapi beberapa tahun yang lalu di Fakultas Teknik ada orang presentasi menggunakan ini. Ya. Setiap slide-nya luar biasa. Ya. Dia seorang dokter dari luar UNY. Dan dia adalah teknologi pembelajaran. Nggak saya sebut dari mana. Kok tega-teganya buat persali seperti itu gitu ya. Nah, artinya gitu ya. Jadi
Tadi warna itu adalah untuk mengaktifkannya. Orang itu punya otak kiri, otak kanan. Ya, kadang-kadang kita pakai otak kiri, kadang-kadang pakai otak kanan, kadang-kadang lupa pakai dua-duanya. Gitu ya. Yang kiri lupa, yang kanan lupa. Dia nggak pakai otak. Gitu ya. Jadi ini ya, otak kanan ini untuk ini ya, musik, warna, seni itu sini. Jadi warna itu ada di sini, gitu ya. Logika ada di sebelah kiri. Ya. Nah, jadi otak kiri bekerja dengan kata-kata dan bahasa, otak kanan bekerja dengan musik, gambar, dan warna. Nah, gitu. Jadi kalau orang itu termasuk kategori apa visual, berarti dia dominan otak kanan. Ya. Kalau dia dominan senang bahasa, dia otak kiri, kata-kata dan bahasa. Nah, kemudian multimedia berarti optimalisasi otak kiri dan kanan dioptimalkan. Nah, itu ya. Ya, ini untuk otak kiri dan kanan. Nah, kemudian cukup ya. Tadi sudah ini sudah. Nah, sekarang komentar Anda tentang ini, gitu ya. Ini apa, Mas? Ini yang dari UNJ mesti tahu ini. Poster ya. Stiker hemat energi. Stiker yang ditempel-tempel itu toh. Komentarnya apa, Mas? Kayak Mas Dani ke komentar Mas yang UNJ. Ini kurang mengena di keterbacaan dan anunya, tidak tersampaikan. Ini ya, tidak tersampaikan. Nggak tahu yang desain siapa, gitu ya. Tugas Anda nanti untuk meredesain ini, gitu ya. Ini gerakan hemat energi, macam-macam, ya. Terus ini gambar apa coba? Kelihatan juga di kerannya. Ini kerannya seperti keran yang bukan. Jadi ini gambarnya air atau busa ini, gitu ya. Nah, ini kan di kantor-kantor ditempel-tempel semua yang kayak gini kan. Ya, hemat air, gitu ya, hemat energi. Nah, ini tugas Anda semua adalah bagaimana membuat ini desain ini lebih bagus. Ya. Ini berapa senti itu ukurannya itu paling-paling ya selebar tangan inilah paling enggak ya. 10 kali 10, Pak. 10 kali 10 ya, Mas ya. Nah, ini sudah lebih baik yang sekarang yang ditempel di Hotel UNJ, gitu ya. Sudah lebih baik, gitu ya. Jadi apa harus banyak tulisan seperti ini? Apa harus ada gambar-gambar seperti ini, gitu kan ya? Gitu ya. Oke. Untuk awal kita ini ya, kemudian ya, nanti ini bisa didesain, tapi ini setelah pertemuan yang pekan depan ini sudah. Tapi ini mau dimulai dulu nggak apa, ya. Bagaimana desain ini? Nanti tinggal mengumpulkan saja, ya. Cukup gitu ya. Ada pertanyaan nggak, silakan. Ini ada satu lagi ya gambar yang Mau tanya Pak? Ya, silakan. Di apa tadi pengaruh lingkungan Pak tuh? Antara apa yang disampaikan sama apa tadi encoder. Hingga sampai ke decoder itu lebih sedikit dari yang disampaikan di awal pemberi. Nah, misalnya gini kasusnya begini Pak. Sesuatu pesan itu disampaikan saya
secara berulang-ulang, tapi berubah-ubah. Misalnya Mhm. kayak sesuatu jadwal gitu Pak kan, terjadi perubahan tanggal. Kan sering Pak mengalami disampaikan beberapa kali dengan jadwal yang berubah gitu Pak. Dan pada Mhm. akhirnya orang tersebut tanpa sengaja tidak melakukan apapun Pak, karena udah bingung dia gitu. Karena jadwalnya berubah terus. Nah, Mhm. itu apa termasuk ketika dia masuk dalam pengaruh lingkungan tadi Pak, atau memang dari dari pemberi pesannya itu, encodernya itu memang nggak jelas gitu. Itu aja Pak. Kalau itu beda. Kalau itu bukan encodernya. Itu masalah waktu. Artinya media itu memang disampaikan berulang-ulang, tapi berulang-ulang yang sama supaya orang itu hafal gitu kan ya. Tapi kalau berulang-ulang itu berbeda, orang itu disitulah emosinya gitu ya. Emosi dalam arti marah. Emosi itu kan banyak, bukan marah ya. Orang senang itu juga emosi ya. Tapi kalau informasi itu selalu jadwal ganti, minggu depan ganti lagi, ini ganti lagi gitu ya. Untung saya baru ganti sekali nih ya. Nanti kalau ganti-ganti lagi kamu mangkel nih ya. Nah, jadi itu itu bukan pengulangan, Mas Risman ya. Itu tidak termasuk pengulangan. Kalau pengulangan itu kalau kita lihat iklan, itu ya, ada sesuatu informasi diulang. Kemudian nanti, apalagi kalau di film-film itu ada sponsor utama. Sponsor utama itu iklannya terus saja kan ya. Nah, itu pengulangan yang positif, artinya pengulangan yang masuk ke memori. Tetapi kalau pengulangan itu yang diulang itu berbeda-beda, itu tidak menjadi kesan terekam di memori gitu. Malah yang mana ya jadwalnya, yang ini apa yang itu kan gitu kan ya. Akhirnya tidak sama sekali malah itu kan ya. Gitu Mas ya. Jadi pengulangan itu perlu sekali di dalam media. Enggak, silakan yang lain. Ya. Terkait prior knowledge tadi Pak. Jadi kan sepemahaman saya berarti seorang encoder itu sebelum membahas sebuah media harus tahu prior knowledge tujuannya, decodernya. Itu kalau cara kita tahunya seorang decodernya itu sudah tahu tentang prior knowledge itu gimana Pak? Apakah gimana ya cara mengukur prior knowledge decodernya, ada nggak? Ya, itulah riset. Makanya kan ada kan research and development kan dalam suatu penelitian itu. Research and development, R&D. Jadi sebelum dia membuat riset dulu. Ya, saya kemarin sudah memberikan iklan Coke Ayu, sudah kan? Ya. Nah, sudah. Itu apa prior knowledge-nya? Nah, sasarannya apa? Gitu ya. Sasarannya minuman Coca-Cola, Coke ya. Itu kan minuman yang tidak baik ya, karena kadar gulanya tinggi ya, betul ya. Kadar gulanya tinggi. Ya. Tapi saya berikan contoh gitu ya, nggak apa-apa gitu. Sehingga minuman itu tidak cocok untuk orang usia 40 ke atas. Bahkan tidak cocok untuk semua orang lah sebenarnya itu ya. Nah, sekarang produk itu kan mempengaruhi emosi. Ya. Nah, emosi itu ya sekarang yang disasar minuman itu mesti anak-anak muda, anak belasan tahun. Nah, anak belasan tahun itu siapa? ARMY gitu kan ya. Tahu nggak ARMY, Mbak Diah Musliha? Apa? Fansnya BTS. Fansnya BTS. Ya. Fansnya Tapi BTS. saya bukan ARMY loh, Pak. Oh iya, bukan. Ya. Nah, itu Mas ya. Jadi, sekarang itu apa? Produk yang ditempeli BTS saja kan mesti laris. Betul nggak? Wong di Jogja ini ada temannya anak saya jualan susu kemasan, gitu ya, yang ditempeli stikernya BTS, itu laris ya. Ya. Kemudian ada mie instan waktu itu mie instan. Bonusnya apa? Gambar BTS di dalamnya. Pernah dengar nggak itu?
McD, Pak. McD yang kemarin sempat ya, itu. ya. Nah, kalau yang kemarin kan BTS BTS Meal ya. Nah, itu kan sampai heboh kan. Akhirnya Satpol PP bergerak kan apa. Nah, artinya apa, Mas? Kemudian ada yang mie instan tadi ya. Mie instan di dalamnya itu ada fotonya BTS. Loh, logikanya gini Mas ya. Ayo mau fotonya mbak udah nggak usah beli mie, nyari gambar di print selesai kan. Iya kan? Tapi itu tidak dilakukan. Nah, kan sesansia berbeda. Nah, ini Mas ya tadi ya. Bagaimana tahu prior knowledge? Yaitu riset. Anak-anak itu army. Supaya produk saya ini laku, menggunakan lagunya, apa yang nyanyi adalah BTS. Gitu ya. Nah, sekarang prior knowledge juga ya. Misalkan membuat media. Ya, buat media, iklan layanan masyarakat untuk anak PAUD. Maka apa yang menjadi ciri? Ayo. Gambar kartun apa ya? Satu, gambar kartun. Yang kedua apa? Warnanya banyak, Pak. Warnanya banyak. Anak usia anak balita ya itu senang dengan warna. Maka kalau TK itu masih catnya entah itu temboknya, entah itu perosotannya, gitu kan ya, orange, ya kan ya, hijau muda. Nah itu bukan itu prior ya, tapi itu bukan prior, tapi itu settingnya apa ya, psikologinya. Nah kalau ada buat iklan layanan untuk masyarakat untuk orang usia 60 tahun, apakah tetap menggunakan warna orange dan hijau? Lebih Hijau ke warna muda. soft mungkin ya. Beda. Nah, jadi orang itu usianya semakin tinggi, kebutuhan akan warna semakin rendah, gitu ya. Jadi tidak ada sekolah SMA catnya hijau muda dan kuning, nggak ada kecuali SMA 2 Malang. Ya, satu itu aja. Ya, SMA 2 Malang kalau nggak salah itu ya. Nah, kalau di Jogja SMA 3 itu abu-abu catnya, ya, SMP 5. Ya. Kemudian yang, nah itulah semakin tinggi usia kebutuhan warnanya semakin kurang. Ya, itu termasuk pertimbangan prior ya, prior knowledge. Jadi untuk siapa? Jadi kita membuat produk untuk siapa? Untuk anak TK, ya ada warna ini, ya. Gitu ya. Misalkan untuk iklan layanan masyarakat untuk cuci tangan, pakai masker. Nah, beda untuk orang tua dengan anak-anak beda dan mungkin agak lucu gitu ya. Apalagi Mas? Enggak, silakan. Termasuk Ini, artinya. Pak. Iya, enggak, Mas. Di FBS itu warnanya ungu, Pak, sekarang, Pak. Di mana? FBS. FBS. Iya, di catnya sekarang hampir semua diganti warna ungu. Tahu nggak arti warna ungu itu, Mas? Nggak tahu, Pak. Warna ungu adalah warna standar fakultas, Mas. Oh ya, maksudnya kan, maksudnya ya lucu gitu, Pak. Iya, itu standar fakultas bukan standar untuk warna dulu ya, dinding ya. Fakultas teknik warnanya apa, Mas? Orange. Orange. Maka saya paling tidak suka kalau dapat baju batik waktu dari fakultas teknik karena batiknya orange, nggak saya pakai. Saya dekat dengan dalam hari mungkin kalau saya ambil tahu ini batiknya ke orange, tapi maka sekarang sudah dirubah orange itu sudah menjadi warna dominan, ya. Jadi waktu itu ada batik ke orange warna dasarnya. Nah, jadi kan nggak nyaman. Nah, tadi itu warna fakultas, warna bendera itu Mas sebenarnya Mas ya. Ya Mas Obi ya. Jadi warna itu diwujudkan dalam warna bendera. Nah, sehingga sekarang itu menjadi ciri. Fakultas itu apa ya? Mungkin menjadi ciri, entah itu nanti di tasnya, kalau dalam suatu event ya, entah itu di
Kalau untuk pertemuan misalkan untuk background Vicon seperti ini, gitu kan ya. Tapi saya sarankan waktu itu menjadi tidak menjadi penuh, tapi hanya di sisi kiri kanan atau kakak kanannya saja. Itu aja. Itu adalah warna bendera setiap fakultas. Oke. Baik, ada yang lain lagi silakan. Oke, tadi saya memberi ya, silakan. Tadi kan kebetulan ada yang warna merah dan hijau tadi itu kan kayak warnanya kebetulan itu kan warna komplementer juga ya, hijau dengan merah. Nah, apakah itu juga berlaku dengan warna yang lain seperti misalkan ini yang lain itu berarti biru dengan orange, dan kuning dengan purple atau ungu. Enggak. Itu apakah juga haram dalam satu frame? Bukan. Jadi warna komplementer itu bagus, harmonis, kecuali merah dan hijau. Kecuali. Itu ya, kecuali. Hanya itu saja. Yang lainnya tidak. Jadi makanya kalau tes buta warna itu pasti iya sih. Ya kan? Itu warnanya digunakan warna itu. Coba ya, sekarang saya lihat ya. Itu kan dari Jepang ya, tes buta warna itu ya. Tes buta warna. Ya. Angkanya biasanya warna hijau. Nah ini ya. Nah ini saya tunjukkan sekarang. Tak tunjukkan. Ini ya, untuk tes buta warna ya. Kelihatan? Iya. Tes buta warna itu yang dominan adalah warna ini ya. Hijau dan merah, gitu kan ya. Kenapa kok tidak warna hitam dan putih, tidak warna biru dan kuning, ya kan? Pasti warna merah dan hijau, gitu ya. Dominannya, ini ya, yang dua benihnya ya ini ya. Gitu ya, Mas ya. Maka tadi warna ini tidak baik untuk suatu frame karena itu adalah tidak cocok untuk buta warna, gitu Mas ya. Oke. Baik, itu tadi. Oke, kalau nggak ada ya sekian dulu ya. Ada lagi nggak? Ya sekian dulu. Itu tadi beberapa bacaan yang saya sampaikan tadi ya untuk memperkaya ya pertemuan kita hari ini, gitu ya. Itu tadi bacaan tuh book chapter itu dari Elsevier, ya resmi, ya, itu resmi. Tapi kan saya Spanyol, separuh nyolong dia. Artinya kalau beli mahal ya. Kan kita ada SCI Hub, ya, saya ambil dari sana. Ya. Baik ya, dulu dari saya untuk malam ini. Pekan depan tetap hari Kamis ya. Ya, iya karena saya itu hari Senin itu kontak dengan orang yang positif itu kemarin ya. Ceritanya gitu ya. Terus saya nunggu sampai 5 hari. Ternyata alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya. Ya, aman dia. Ya, maka saya ke kampus harus mengisolasi ya. Hanya saya khawatir saya tertular ya. Kalau tertular ya nggak nyaman gitu ya. Maka saya kemarin harus tetap istirahat. Maka saya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah 5 hari terlewati berarti tidak. Insya Allah tidak gitu ya. Karena itu orang itu akan terasa kalau sudah 3 hari. Ya. 3 hari atau 3, 4, 5 itu yang kritis. Oke. Baik ya, kita dulu ya. Tadi ya Mbak Diah Musliha sudah bisa masuk ke Bismart toh? Sudah Pak, sudah. Oh ya, baik. Terima kasih untuk malam ini. Sekian dulu ya. Selamat istirahat, selamat malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.